Kalau kita ngomongin Antartika, apa sih yang kebayang? Pastikan hamparan es putih raksasa, sepi banget, luasnya jutaan kilometer persegi. Kelihatannya kosong, sunyi senyap. Tapi justru di balik kesunyiannya itu ada teka-teki besar yang bikin seluruh dunia penasaran. Pertanyaannya, kenapa coba benua yang kelihatannya kosong melompong ini malah jadi rebutan negara-negara paling kuat di dunia? Padahal kan kondisinya tuh gila banget. Dinginnya beku, gelap gulita berbulan-bulan, terus tiba-tiba terang terus-terusan. Belum lagi anginnya yang super kencang. Udah kayak stasiun luar angkasa, tapi di bumi. Jadi, apa sih yang mereka cari di sana? Oke, sebelum kita mikir yang aneh-aneh, ini bukan soal alien ya, bukan juga soal gerbang ke ujung dunia. Lupakan semua itu. Rahasia yang sebenarnya, jauh lebih mencengangkan. Dan jujur, jauh lebih penting buat kita semua. Nah, rahasia yang pertama, ini mengubah Antartika jadi semacam laboratorium alam raksasa di planet kita. Ibaratnya nih, ini tuh jendela buat kita ngintip ke awal mula alam semesta. Jadi gini, coba deh bayangin langit malam paling jernih yang pernah kamu lihat. Udah? Sekarang bayangin itu dikali 100. Nah, itulah Antartika. Karena udaranya super kering, lokasinya tinggi banget, dan pastinya jauh dari polusi cahaya kota, Antartika ini jadi tempat terbaik di seluruh bumi buat ngamatin bintang. Bener-bener surganya para astronom. Para ilmuwan di sana itu pakai teleskop-teleskop super canggih buat mendengarkan gema samar dari Big Bang. Gema inilah yang bisa kasih kita petunjuk soal gimana alam semesta ini terbentuk. Keren kan? Terus, ada lagi yang unik. Karena semuanya serba putih dan bersih, Antartika jadi tempat paling gampang di dunia buat nemuin meteorit. Bayangin aja, batu hitam dari luar angkasa jatuh di atas kanvas es putih raksasa. Kelihatan jelas banget. Oke, selain jadi jendela ke alam semesta, rahasia Antartika yang paling luar biasa itu justru bukan di atas, tapi di bawah. Tepat di bawah kaki kita, terkunci rapat di dalam lapisan esnya. Caranya gimana? Jadi para ilmuwan itu ngebor jauh ke dalam es. Terus mereka narik keluar semacam tabung es panjang, namanya inti es. Nah, di dalam inti es ini ada gelembung-gelembung udara kecil yang kejebak. Dan ini bukan gelembung sembarangan loh, ini adalah udara asli dari masa lalu yang terawetkan dengan sempurna. Sekuno, apa emang ya? Kita ngomongin udara yang umurnya bisa sampai ratusan ribu tahun. Ratusan ribu tahun. Ini benar-benar kayak arsip iklim bumi yang gak ada tandingannya. Dengan membaca isi gelembung udara kuno ini, kita bisa tahu persis iklim bumi zaman dulu tuh kayak apa. Kita jadi punya patokan, mana yang normal, mana yang enggak. Dan data ini penting banget, karena inilah data paling akurat yang kita punya buat ngertiin perubahan iklim yang lagi kita hadapi sekarang. Oke, dari sains, sekarang kita geser ke rahasia ketiga. Sesuatu yang bikin Antartika ini jadi panas di dunia politik. Sesuatu yang sangat berharga, yang tersembunyi jauh di bawah tumpukan es. Betul, di bawah lapisan es yang tebalnya ribuan meter itu, para ahli memperkirakan ada lautan minyak. Cadangan energi fosil raksasa yang masih perawan belum pernah diapa-apain sama sekali. Segede apa sih potensinya itu? Diperkirakan setara dengan cadangan minyak di negara kayak Arab Saudi. Kebayang nggak sih nilai ekonomis dan kekuatan politik yang kekunci di bawah es itu? Nah, ini dia pertanyaan pentingnya. Kalau ada harta karun sebesar itu, kenapa negara-negara nggak langsung, ya tahulah, saling sikut dan mulai ngebor? Kok bisa adem ayem aja? Jawabannya ada di sebuah perjanjian yang sangat unik. Jadi, selama puluhan tahun, kedamaian di Antartika ini dijaga ketat oleh sebuah perjanjian internasional. Tapi, perjanjian ini sekarang masa depannya lagi di ujung tanduk. Namanya Perjanjian Antartika. Perjanjian ini dibuat pas puncak-puncaknya Perang Dingin. Dan isinya jelas. Antartika itu cagar alam buat perdamaian dan sains, titik. Jadi, aktivitas militer dilarang keras. Mau nambang minyak atau mineral, nggak boleh. Intinya, Antartika itu milik semua umat manusia, bukan punya satu negara aja. Tapi, ada satu masalah besar. Perjanjian ini tuh kayak punya tanggal kedaluarsa. Sebentar lagi, perjanjian ini harus ditinjau ulang sama negara-negara yang tanda tangan. Dan nasibnya bisa berubah 180 derajat. Dan inilah yang bikin tegang. Kalau sampai perjanjian ini gagal diperbarui, apalagi di saat dunia lagi butuh-butuhnya energi, ya udah, perlindungan buat Antartika bisa lenyap. Benua ini bisa langsung jadi ajang perebutan sumber daya besar-besaran. Konsekuensinya, wah, ngeri ngebayanginnya. Terus, kenapa kita harus peduli? Kan tempatnya jauh banget di ujung dunia. Nah, ini dia.
Karena nasib Antartika itu nyambung langsung sama nasib seluruh planet ini. Termasuk, ya, nasib kita semua. Coba deh bayangin, Antartika itu sebagai AC-nya planet bumi. AC raksasa. Fungsinya krusial banget buat jaga suhu planet kita biar tetap adem dan ya, layak kita tenggali. Gini cara kerjanya. Permukaan es yang super putih itu kan kayak cermin raksasa. Dia mantulin sebagian besar panas matahari balik lagi ke angkasa. Nah, masalahnya, pas es ini mencair, yang kelihatan kan lautan di bawahnya yang warnanya gelap. Lautan gelap ini bukannya mantulin, malah nyerap panas. Makin banyak panas yang diserap, makin banyak es yang cair. Ini kayak lingkaran setan yang bahaya banget. Lalu, kalau esnya terus mencair, dampaknya bakal kita rasain semua cuy. Di seluruh dunia. Langsung. Semua lelehan es itu airnya lari kemana? Ke laut. Akibatnya, permukaan air laut di seluruh dunia bakal naik drastis. Artinya apa buat kita? Artinya, kota-kota pesisir di seluruh dunia, Jakarta, Surabaya, Semarang, New York, Tokyo, semuanya terancam tenggelam. Jutaan orang bisa kehilangan tempat tinggal. Ini bukan lagi cerita tentang tempat yang jauh di sana. Ini udah jadi masalah di depan mata kita. Jadi, pada akhirnya, Antartika itu bukan cuma bongkahan es raksasa. Dia itu arsip masa lalu kita, sekaligus kunci masa depan kita. Sebuah tempat yang kelihatannya kosong, tapi nyatanya nyimpan kekuatan yang luar biasa. Mungkin ini bisa jadi pengingat buat kita juga ya. Jangan-jangan hal-hal yang sering kita anggap sepele atau bahkan potensi di dalam diri kita sendiri yang belum kita sadari, ternyata menyimpan kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan.